Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada kajian malam pada malam hari ini tanpa ada halangan suatu apapun. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yaitu iman dan Islam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya saya di sini akan membacakan susunan acara pada kajian malam hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga pembacaan kompetensi, acara yang keempat kajian inti, acara yang kelima lain-lain, dan yang acara terakhir yaitu penutup. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara kajian kalam pada malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh saudara muslimin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakana 'aqibatahuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'udz dzalimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Wallahu alladzi la ilaha illa hu 'alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun.
Wallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang maha pengasih, maha penyayang. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, maha raja, maha suci, yang maha sejahtera, yang menjaga keamanan, pemeliharaan keselamatan, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara muslimin yang telah melanjutkan Al-Qurannya. Semoga yang membaca dan mendengarkan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan notulensi yang akan dibacakan oleh saudari Isma. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini ingin sedikit membacakan rangkaian kajian Kamis malam lalu yang disampaikan oleh Ustadz Kusdandalani dengan judul Islam Agama Keselamatan. Islam secara bahasa adalah asrama muslimun, tunduk, patuh, dan selamat. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 16, artinya, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhaannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita pada cahaya dan keisinya, dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Orang yang tidak mengamalkan agama Islam, artinya orang itu tidak mau keselamatan. Dalam Quran Surat Yunus ayat 25, dan Allah menyeru manusia ke Darussalam yaitu surga, dan memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki ke jalan yang lurus yaitu Islam. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 201, dan di antara mereka ada yang berdoa, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Bagaimana kita akan mendapatkan keselamatan? Yaitu dengan menghindari hal-hal yang membahayakan dirinya. Dalam hadis riwayat Muslim, sangat ajaib perkara orang beriman, segala sesuatu baginya semuanya menjadi kebaikan. Keselamatan bukan karena keadaan, tapi keselamatan tergantung cara kita menghadapi. Dalam hadis riwayat Bukhari, bergembiralah, berharaplah apa yang menyenangkan kalian. Sungguh demi Allah, bukan kemiskinan yang saya takuti, tapi saya takut jika kemewahan diberikan kepada kalian. Ada 3 tingkat memaafkan. Yang pertama, memaafkan tapi sulit melupakan. Yang kedua, memaafkan dan mudah melupakan. Yang ketiga, memaafkan, melupakan, dan ridho. Ada 3 kegelisahan kita di dunia akan jadi kebaikan di akhirat. Yang pertama, pemaaf, tawakal, ridho dengan takdir. 2. Khawatir atau cemas akan masa depan. Yang terakhir, sedih karena masa lalu.
Sekian notulen kajian Kamis malam pada lalu. Terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Nuhun wal kalam ya maesturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudari Isma yang telah membacakan notulensinya. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti yang akan dibawakan oleh Ustaz Maksun SHI MDI. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana wa hadana ila dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-Malikul Haqqul Mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah kajian Kamis malam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah mempertemukan kita dalam majlis silaturahmi, dalam majlis ilmu, di satu tempat yang insyaallah tempat yang diberkahi oleh Allah, tempat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dari rumah menuju majlis ini bagian dari wasilah sarana kita dimudahkan jalannya menuju surganya. Allahumma amin. Karena sebagaimana yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqa yaltamisu fi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa yang melakukan suluk, melakukan satu perjalanan dalam rangka mencari ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan jalan yang menuju surga. Ini bagian dari wasilah. Hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini insya Allah Bapak Ibu sami sehat ya? Sami sehat? Alhamdulillah. Sehat itu dalam konteks syariah Islam itu mencakup 5 hal. Sehat rohaninya. Sehat rohani itu kita masih melaksanakan perintah Allah, itu indikator rohani kita masih sehat. Kita mensegerakan untuk melahirkan kebaikan, itu indikator rohani kita sehat. Bisa dalam sholat, wae poso ya poso, wae zakat ya zakat, itu pertanda rohani kita sehat. Itu berarti sehat.
Kemudian jasmani, sehat jasmani. Bapak Ibu saged ngrawuhi majelis menika, itu juga menjadi indikator bila Bapak Ibu sehat. Nggih. Ya, saged mlampah wonten sing simbah-simbah niku alhamdulillah. Niku sehat badan. Ya, indikatornya bisa berjalan sampai sini itu menunjukkan sehat. Ya. Kemudian yang ketiga, sehat akal. Ini bagian dari menunjukkan bahwa Bapak itu terus sehat akal, masih mau menghadiri majelis ilmu. Karena makanan ilmu, makanan akal itu ya ilmu. Caranya ya kalau kita biasa membaca ya membaca. Nek panjang biasa membaca ya menghadiri majelis ilmu. Maka kalau Bapak Ibu saged ngrawuhi majelis, menghadiri majelis ilmu, itu indikator bahwa kita semua masih sehat akal. Yang keempat, sehat sosialnya. Hubungan dengan masyarakat, dengan tetangga baik, itu menunjukkan kita sehat secara sosial. Tidak dengan tetangga nopo, tidak saling menyapa, dengan tetangga urik-urikan, itu pertanda bahwa kita nggak sehat kalau seperti itu. Masyarakat yang sehat itu masyarakat yang saling membantu satu sama lainnya, masyarakat yang satu dengan yang lainnya ketika ada sesuatu yang butuh bantuan segera kemudian. Nah, insya Allah Bapak Ibu jamaah kajian kalam ini termasuk yang sehat secara sosial. Yang kelima, sehat finansial. Nah, ini yang saya nggak tahu secara ekonomi sehat atau tidak. Nah, kalau betul agak ngetos. 5 hal ini termasuk perkara yang doruriyah, perkara yang sangat penting yang akan diwujudkan oleh syariah. Jadi maqasid syariah itu mewujudkan maslahat bagi manusia. Apa bentuk kemaslahatannya? 5 hal tadi: sehat rohanine, sehat jasmanine, sehat akale, sehat sosiale, sehat finansial. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan kepada kita, ini berkaitan dengan sehat. Rasul hanya mengatakan siapa yang sehat badannya, mu'afan fi batnihi. Nah, insya Allah Bapak Ibu saged ngrawuhi majelis menika itu menunjukkan sehat secara jasmani. Aminan fisirbihi, situasi dan kondisinya aman. Ulang lagi coba dulu. Walaupun tadi ada hujan, tapi alhamdulillah ya, tidak membahayakan Bapak Ibu hadir di majelis ini. Ulang lagi coba. Ya, tidak ada penghalang sama sekali. Kita tidak mendengar dentuman bom, tidak mendengar tembakan sebagaimana saudara kita di Palestina. Aman. Kita mau berbuat melahirkan kebaikan